What's up guys, bertemu lagi dengan saya Bobby Sir di channel Greget. Kali ini kita akan membahas mengenai psikopat terkejam di Kali ini kita akan membahas mengenai psikopat terkejam sepanjang masa. Kali ini kita akan membahas mengenai psikopat terkejam sepanjang masa. Psikopat itu adalah Psikopat adalah sebuah gangguan jiwa di mana dia itu tidak memiliki rasa simpati dan empati. Dan dia itu tidak memiliki emosi. Jadi dia itu kalau mau membunuh itu dia tidak akan segan-segan. Dan dia itu tidak akan merasa bersalah. Tanpa basa-basi lagi, tanpa basa-basi kita langsung saja ke topiknya. Yang pertama itu ada Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory itu adalah anak seorang bangsawan Hungaria. Dia itu adalah anak dari pasangan bernama Anna dan George yang merupakan salah satu orang terkaya di Hungaria. Keluarganya pun dari keluarga yang terpandang. Contohnya itu kayak kakek buyutnya yang bernama Prince Stefan Bathory dan pamannya yang bernama Vlad Dracul yang merupakan kesatria berdarah dingin. Pada tahun 1575, pada tahun 1575 pada tahun 1575 Elizabeth itu menikah di usianya yang terbilang cukup muda, yaitu 15 tahun, dengan seorang pria bernama Franz Count Franz Nandesdi yang disebut Count 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 Franz Nadesdi Count Franz Nandesdi yang 10 tahun lebih tua daripada Elizabeth. Karena kedudukan ningratnya si Franz ini lebih rendah daripada si Elizabeth, akhirnya si Franz ini menggunakan nama belakangnya menjadi Bathory. Dan mereka hidup di Kastil Kesetye, yaitu kastil di atas pegunungan, dan di bawahnya itu ada desa Kesetye. Sang suami jarang sekali mendampingi Elizabeth karena dia itu ikut pertempuran di medan perang. Sang suami ini jarang sekali mendampingi Elizabeth karena dia itu kerap bertempur melawan penjajah, kerap bertempur ke medan peperangan. Sang suami ini jarang sekali mendampingi Elizabeth karena dia itu kerap bertempur di medan peperangan. Elizabeth yang tergolong masih muda ini merasa kesepian. Akhirnya ia itu memiliki banyak sekali kekasih-kekasih gelap. Dan akhirnya dia ini memiliki banyak kekasih-kekasih gelap yang mendampinginya selama ia akhirnya
Ia akhirnya memiliki banyak sekali kekasih-kekasih gelap saat si suaminya itu tidak ada di kastil yang melayaninya. Ia ia akhirnya banyak sekali memiliki kekasih-kekasih gelap yang melayaninya selama. Ia akhirnya memiliki banyak sekali kekasih-kekasih gelap yang ini apa sih ya? Ia akhirnya memiliki banyak sekali kekasih-kekasih gelap yang melayaninya selama suaminya itu tidak ada di kastil. Yang cukup mengejutkan, Elizabeth ini menjadi seorang biseksual. Yang mengejutkan, si Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dan menjalin hubungan lesbian dengan seorang bernama Yang cukup mengejutkan, Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dan melakukan hubungan lesbian dengan Clara Betroy yang merupakan bibinya sendiri. Yang cukup mengejutkan, si Elizabeth ini malah menjadi seorang lesbian. Yang mengejutkan, si Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dan yang lebih mengejutkan, si Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dan menjalin hubungan lesbian dengan seorang bernama Clara Betroy yang merupakan bibinya sendiri. Setelah itu Elizabeth itu terjerumus ke dalam Elizabeth itu terjerumus dalam pengaruh satanisme Durga. Setelah itu Elizabeth itu terjerumus dalam pengaruh satanisme dari pelayannya yang bernama Durga. Setelah itu, Elizabeth itu terjerumus dalam pengaruh satanisme yang dibawa oleh pelayannya yang bernama Durga. Berkat dorongan dari Durga, dia itu memperoleh kepuasan seksual dengan menyiksa pelayan-pelayan muda. Ia juga dibantu oleh pelayan terdekatnya yang bernama Ilona, Johannes, dan Darfuna. Ia juga dibantu oleh pelayan terdekatnya yang bernama Ilona, Johannes, dan Darfula. Ia juga dibantu oleh pelayan-pelayan terdekatnya yang bernama Ilona, Johannes, dan Darfula. Pada tahun 1600, sang suami itu yang bernama Franz Betroy ini meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya.
Dan itulah awal terjadinya tragedi. Dan itulah awal terjadinya tragedi-tragedi yang mengerikan. Di usianya si Elizabeth ini yang menginjak 40 tahun, dia itu merasa bahwa kecantikannya itu memudar. Dan dia itu karena dia itu sangat memuja kecantikan dan keindahan, kepuasan, kesempurnaan. Karena dia itu suka memuja kecantikan dan kepuasan, kecantikan dan ke ya Gusti, apa sih? Kesempurnaan. Karena dia itu memuja karena ia itu sangat memuja kesempurnaan dan kecantikan, dia itu akan melakukan apapun demi mendapatkan kecantikannya kembali. Singkat cerita, dia itu menampar seorang pelayan sampai berdarah karena si pelayan itu tidak sengaja menarik rambutnya saat dia itu sedang disisir olehnya. Menarik rambutnya saat dia itu tidak sengaja menarik rambutnya saat si Elizabeth itu saat dia itu menyisir si Elizabeth. Singkat cerita, dia itu menampar seorang pelayan. Singkat cerita, dia itu menampar seorang pelayan sampai berdarah karena si pelayan ini tidak sengaja menarik Singkat cerita, dia itu menampar seorang pelayan sampai berdarah karena si pelayan itu tidak sengaja menarik rambutnya si Elizabeth saat si pelayan itu sedang menyisir si Elizabeth. Singkat cerita, si Elizabeth ini menampar seorang pelayan sampai berdarah karena si pelayan itu tidak sengaja menarik rambut si Elizabeth karena dia itu menyisirnya. Tidak sengaja menarik rambutnya si Elizabeth saat dia itu sedang disisir. Singkat cerita si Elizabeth ini menampar Singkat cerita Elizabeth ini menampar pelayan. Singkat cerita Elizabeth ini menampar seorang pelayan sampai berdarah karena si pelayan itu tidak sengaja. Singkat cerita, si Elizabeth ini menampar seorang pelayan sampai berdarah karena si pelayan itu tidak sengaja menarik rambut si Elizabeth saat dia itu sedang menyisir si Elizabeth. Lalu si Elizabeth itu melihat darah dari sang pelayan dan dia itu berasumsi dan dia itu mempercayai bahwa darah itu memancarkan aura kemudaan.
Elizabeth itu lalu melihat darah dari Elizabeth itu melihat darah dari pelayan tersebut. Elizabeth itu melihat darah dari pelayan tersebut. Elizabeth itu melihat darah dari si pelayan tersebut. Dan dia itu tolong jalan sih, ya Allah. Bismillah. Elizabeth itu melihat darah dari seorang pelayan dan Elizabeth itu melihat darah dari seorang pelayan tersebut dan mengatakan, Elizabeth melihat darah dari seorang pelayan tersebut. Elizabeth melihat darah dari seorang pelayan tersebut dan dia itu meyakini, adik. Elizabeth melihat darah dari seorang pelayan tersebut dan dia itu meyakini bahwa darah itu memancarkan aura kemudaan. Si pelayan tersebut akhirnya ditelanjangi dan tangannya itu dimasukkan ke bak dan urat nadinya itu dipotong. Si pelayan tersebut lalu ditelanjangi oleh dua pelayan lainnya yang bernama Ilona dan Dorka. Dan dia itu menarik tangan dari si pelayan tersebut dan mencelupkannya ke bak mandi dan memotong urat nadinya. Johannes dan Dorka. Tak perlu waktu lama, dia itu memerintahkan pelayannya yang bernama Johannes dan Dorka untuk menelanjangi pelayan tersebut. Tak perlu waktu lama, dia itu memerintahkan pelayannya yang bernama Johannes dan Dorka untuk menelanjangi. Tak perlu waktu yang lama, dia itu memerintahkan pelayannya yang bernama Johannes dan Dorka untuk menelanjangi pelayan tersebut. Dan tangannya itu ditarik ke bak mandi dan urat nadinya itu dipotong. Dan saat pelayan itu mati karena kehabisan darah, Elizabeth itu berendam di bak tersebut. Saat semua pelayan mudanya itu mati, Elizabeth itu memperkerja. Saat semua pelayan mudanya itu mati, Saat semua pelayan mudanya itu mati, Elizabeth itu memperkerjakan wanita muda dari desanya untuk dipekerjakan sebagai pelayan. Tetapi setelah sampai di sana, dia itu tidak dipekerjakan sebagai pelayan, melainkan disiksa dan dibunuh. Dan mereka semua meninggal karena kehabisan darah dan urat nadi. Dan mereka semua meninggal karena urat nadinya yang dipotong. Tak jarang si Elizabeth ini meminum darah mereka. Dia juga menculik seorang gadis bangsawan rendahan.
Ia juga ia juga menculik seorang gadis bangsawan rendahan karena dirasa kalau gadis bangsawan itu darahnya itu lebih berkualitas. Dan itu dan kejadian itu menjadi malapetaka bagi si Elizabeth. Karena kehilangan seorang gadis muda dari kalangan bangsawan, akhirnya bangsawan lainnya itu karena kehilangan gadis bangsawan mendapatkan karena kehilangan gadis bangsawan ini mendapatkan perhatian yang cepat dari bangsawan lainnya. Gheorghe Thurzo pada tahun 1610 tentara pada 30 Desember 1610 pada 30 Desember 1610 tentara pada 30 Desember 1600 pada 30 Desember 1610 para pasukan tentara yang dipimpin oleh Gheorghe Thurzo ini menyerbu kediaman si Elizabeth pada malam hari. Pada Desember 1610 pasukan tentara yang Pada Desember 1610, pasukan tentara yang dipimpin oleh Gheorghe Thurzo ini menyerbu kediamannya Elizabeth pada malam hari. Dan mereka lalu menangkap si Elizabeth tersebut. Dan mereka lalu menangkap si Elizabeth tersebut. Dan seketika itu kekejamannya itu berakhir. Menurut laporan, setahun berselang, menurut laporan si Elizabeth itu telah membunuh 650 gadis muda. Laporan ini didapatkan dari pihak-pihak yang bersaksi. Laporan ini diperoleh dari berbagai pihak. Laporan ini didasarkan pada berbagai pihak. Laporan ini didasarkan dari pengaduan beberapa pihak. Laporan ini diperoleh berdasarkan pihak-pihak yang laporan beberapa pihak. Kok ana masih emot kae. Udah tenang barang. Satu tahun berselang, 650 gadis muda itu meninggal akibat ulahnya si Elizabeth. Setahun berselang, 650
Menurut laporan, 650 wanita muda itu meninggal dunia akibat si Elizabeth. 650 diperkirakan mereka. Menurut laporan, ada 650 wanita muda yang dibunuh oleh Elizabeth. Menurut laporan, Menurut laporan, 650 korban perempuan muda itu dibunuh oleh Menurut laporan 650 wanita muda itu dibunuh oleh Elizabeth. Menurut laporan 650 Menurut laporan, Elizabeth itu telah membunuh. Menurut laporan, Elizabeth itu telah membunuh 650 orang wanita muda. Menurut laporan, si Elizabeth itu telah membunuh 650 perempuan muda. Empat pelayan setianya itu akhirnya dihukum mati, sedangkan si Elizabeth itu dikurung di penjara. Keempat pelayan setia si Elizabeth itu dihukum mati, sedangkan si Elizabeth itu dikurung dalam kastil kesetia. Keempat pelayannya itu meninggal. Keempat pelayannya itu Keempat pelayan setia si Elizabeth itu dihukum mati. Keempat pelayan setia si Elizabeth dihukum mati, sedangkan Elizabeth itu dihukum seumur hidup dikurung di dalam kastil kesetia. Keempat pelayannya itu dihukum mati, sedangkan si Elizabeth itu dihukum seumur hidup dikurung di kastil kesetia. Keempat pelayan setia Elizabeth itu dihukum mati, sedangkan si Elizabeth itu dihukum seumur hidup dikurung di kastil kesetia. Pada tahun 1614, Elizabeth ini meninggal pada usia yang ke-54 tahun. Pada tahun 1614, Elizabeth itu meninggal. Pada tahun 1614, Elizabeth ini meninggal dunia di usianya yang ke-54 tahun. Dan Elizabeth mencatatkan namanya di Guinness Book of World Record sebagai orang yang membunuh terbanyak di dunia. Selanjutnya itu ada Arnold Nation. Arnold Nation ini adalah seorang anak biasa, sampai dia itu mengalami kecelakaan pada usianya yang ke-10 tahun, yang mengakibatkan pelipisnya itu mengalami pendarahan. Beberapa hari koma, dia itu akhirnya pulih kembali, dan kejadian itu mengubah hidupnya selamanya. Nation menjadi anak yang aneh. Dia itu suka berhalusinasi dan dia itu suka berbicara sendiri. Kejahatannya itu pada tahun 1921 saat dia itu diam-diam masuk ke sebuah rumah
dan menyiksa anak di bawah. Kejahatan pertamanya itu dilakukan pada tahun 1921 saat dia itu masuk ke sebuah rumah dan menyiksa anak berusia 12 tahun di dalamnya. Dan hal itu membuat dirinya itu dijebloskan ke rumah sakit jiwa karena dia itu dianggap berbahaya. Di rumah sakit jiwa, dia itu juga mengancam para dokter dan perawat di sana. Dan pada suatu hari, dia itu akhirnya berhasil meloloskan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Nason ini membunuh lagi pada tahun 1900. Si Nason ini melancarkan aksi pembunuhannya lagi kepada 3 orang wanita di Philadelphia. Anehnya, ketiga wanita tersebut adalah penyewa kamar di rumahnya. Mereka itu diserang secara seksual dan akhirnya dicekik sampai mati. Dia itu pada tahun 1962, pada tahun 1926, Ernest Nason ini kembali. Pada tahun 1926, Nason kembali ke San Francisco dan mencari lebih banyak korban lagi. Pada tahun 1926, dia itu kembali ke Francisco. Pada tahun 1926, dia itu kembali ke San Francisco dan dia itu melancarkan aksi membunuhnya lagi. Dalam kurun waktu 6 bulan, dia itu berhasil membunuh 5 wanita parubaya yang menyewakan kamarnya. Menyewa kamarnya. Dalam kurun waktu 6 bulan, dia itu berhasil membunuh 5 wanita parubaya yang mereka semua itu adalah penyewa kamarnya. Pembunuhan tersadis itu terjadi di Winnipeg. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu memperkosa, membunuh, lalu memutilasi korbannya, dan korbannya itu mayatnya ditaruh di bawah
Dan potongan daging mayat dan potongan daging si korban ini dimasukkan ke dalam kasur tempat tidur, disembunyikan. Pembunuhan tersadis terjadi di Winnipeg. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu membunuh. Pembunuhan tersadisnya itu berada di Winnipeg. Pembunuhan tersadisnya itu berada di Winnipeg. Pembunuhan tersadisnya itu berada di Winnipeg. Pembunuhan tersadisnya itu berada di Winnipeg saat dia itu memperkosa, membunuh, lalu memutilasi. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu memutilasi, membunuh. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu memperkosa. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu memperkosa, membunuh, dan memutilasi korbannya. Dan korbannya itu potongan tubuh dari korbannya itu dimasukkan ke dalam Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu memperkosa, membunuh. Pembunuhan tersadisnya itu terjadi di Winnipeg saat dia itu memperkosa, membunuh, lalu memutilasi wanita tersebut, dan jasadnya itu diletakkan di bawah kasur tempat tidurnya. Sosoknya yang kekar bertangan panjang dan memiliki tangan yang besar. Sosoknya yang kekar bertangan panjang dan besar. Sosoknya yang kekar bertangan panjang dan besar itu dijuluki. Mason juga dijuluki sebagai The Gorilla Killer karena sosoknya yang besar, bertangan panjang, dan kekar. Kejahatannya itu terungkap saat dia itu membunuh wanita melakukan pembunuhan.
Kejahatannya itu terungkap saat dia itu melakukan pembunuhan pada tahun 1927. Kejahatannya itu Kejahatannya itu berhasil saat dia itu ditangkap saat kejahatannya itu berhasil. Kejahatannya itu berakhir saat dia itu melakukan pembunuhan. Kejahatannya itu berakhir saat dia itu melakukan Kejahatannya itu berakhir saat dia itu melakukan pembunuhan pada tahun 1927. Ia didakwa dengan Ia didakwa dengan kasus pembunuhan berantai karena ditemukan sidik jari. Ia didakwa dengan ancaman Ia didakwa dengan Ia didakwa dengan kasus pembunuhan berantai setelah ditemukan sidik jari yang cocok di tempat kejadian. Ia didakwa dengan kasus pembunuhan berantai. Setelah sidik jari dan giginya itu cocok dengan Ia didakwa dengan kasus pembunuhan berantai. Nason ini diduga melakukan pembunuhan pada 22 wanita, walaupun korbannya itu mungkin bisa jadi lebih dari itu. Nason itu diduga telah membunuh 22 wanita. Nason itu diduga telah membunuh 22 wanita setelah dia itu Nason diduga telah membunuh 22 wanita yang kemungkinannya ya bisa jadi banyak, walau sebenarnya jumlahnya itu bisa lebih. Nason diduga melakukan pembunuhan kepada 22 wanita, walaupun jumlahnya itu mungkin saja lebih dari itu. Pada 1928, Nason ini dihukum mati di Winnipeg. Dan setelah eksekusi matinya itu berakhir, polisi itu tidak bisa menemukan kenapa sih dan sampai eksekusi matinya itu berakhir.
sampai hari eksekusi mati, sampai hari eksekusi si sampai sampai hari eksekusi matinya, polisi itu tidak polisi polisi itu tidak polisi itu tidak bisa mengungkap polisi polisi itu tidak tahu polisi itu belum tahu belum mengungkap belum polisi polisi belum belum mengungkap polisi tidak bisa mengungkap kenapa polisi itu tidak bisa mengungkap kenapa polisi itu polisi tidak bisa mengungkap kenapa si Nason ini suka membunuh wanita yang menyewa kamar. Ted Bundy. Selanjutnya itu ada Ted Bundy. Ted Bundy itu selanjutnya itu ada Ted Bundy. Robert Cowell. Theodore Robert Cowell atau sering disapa Ted Bundy ini Theodore Robert Cowell atau sering dipanggil Ted Bundy ini adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu tunggal bernama Rose. Karena Rose ini hamil di luar nikah, akhirnya kakek dan neneknya itu menganggap Ted itu sebagai anaknya. Dan Rose ini dianggap sebagai kakaknya Ted. Akhirnya Rose ini menikah dengan Akhirnya rahasia ini terbongkar saat Rose ini menikah dengan seorang pria bernama Jimmy Teddy. Johnny Bundy. Dan rahasia itu terungkap saat si Rose ini menikah dengan seorang pria bernama Johnny Bundy. Ted lalu menggunakan nama belakang ayah tirinya. Karena dia itu mengetahui bahwa wanita yang dianggap sebagai kakaknya ini ternyata adalah ibu kandungnya, Ted Bundy ini mengalami mental breakdown. Ted kecil lalu menjadi seorang yang pendiam dan penyendiri. Dan dia itu tidak sudi bermain dengan saudara-saudaranya. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 30 wanita.
Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 30 wanita dalam kurun waktu 4 tahun. Polisi itu meyakini bahwa korban dari Ted Bundy ini sebenarnya lebih dari 30. Polisi itu menemukan kepala korban. Polisi itu menemukan beberapa kepala korban. Polisi itu menemukan beberapa kepala korban di apartemennya. Polisi itu menemukan beberapa kepala korban di apartemennya. Bukan hanya mengumpulkan bagian tubuh si korban, Ted Bundy ini juga menyetubuhi mayatnya tersebut. Bukan hanya mengumpulkan beberapa bagian tubuh korban, Bundy juga menyetubuhi jasad mereka. Kekejamannya itu berawal dari dia itu diputusi oleh kekasihnya yang bernama Stephanie Brock. Brock memutuskan hubungan sepihak kepada Ted yang membuatnya itu menjadi marah. Brock ini memutuskan hubungan sepihak dengan Ted yang membuat Ted ini marah dan melampiaskan kepada wanita-wanita yang ciri fisiknya itu mirip seperti mantan kekasihnya. Setelah 2 tahun lolos, akhirnya Ted Bundy ini ditangkap setelah salah satu korbannya. Setelah 2 tahun lolos dari tahanan, akhirnya Ted Bundy ini ditangkap setelah salah satu korbannya itu melarikan diri dan melaporkannya ke polisi. Ted akhirnya dihukum mati dengan cara disetrum di Florida pada tahun 1989. Selanjutnya itu ada Nennis Doss. Nennis Doss itu lahir pada tahun 1905. Selanjutnya itu ada Nennis Doss. Nennis Doss itu lahir pada tahun 1905 di Blue Mountain, Alabama. Dia merupakan anak petani dan dia itu tidak sekolah. Dan sehari-harinya dia itu hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan membantu ayahnya itu bertani. Pada usianya yang ke-7 tahun, dia itu mengalami
Pada usianya yang ke-7 tahun, dia ini mengalami cedera kepala. Pada usianya yang ketujuh tahun, dia ini mengalami cedera kepala saat dia ini mau Pada usianya yang ke-7 tahun, dia ini mengalami cedera Pada usianya yang ke-7 tahun, Dos ini mengalami cedera kepala saat naik kereta. Dan pada saat si Dos ini remaja, dia itu memiliki impian untuk hidup bahagia dengan pasangannya dan membaca romansa romantis. Pada saat remaja, Dos ini memiliki impian sederhana, hidup bahagia dengan pasangannya dan sering membaca romansa romantis. Pada usianya yang ke-16 tahun, Dos ini menikah. Pada usianya yang ke-16 tahun, Dos ini menikah Pada usianya yang ke-16 tahun, Dos ini menikah dengan seorang pria yang baru dikenalnya selama 4 bulan. Pria tersebut adalah Charlie Braggs. Dari pernikahannya itu, mereka itu dikaruniai 4 orang anak. Tetapi pernikahan mereka itu tidak bertahan lama. Namun pernikahannya itu berantakan setelah si Charlie ini ternyata berperilaku seperti ayahnya. Tetapi pernikahannya itu berantakan. Sang suami itu memiliki perilaku kasar seperti ayahnya. Dan dua anaknya secara misterius meninggal dunia. Dan dua anaknya secara misterius meninggal dunia, padahal mereka itu dalam keadaan sehat-sehat saja. Pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 1928. Charlie membawa putri sulungnya bernama Melvin, sedangkan Dos ini membawa Florin yang baru saja lahir. Setahun setelah bercerai, akhirnya Dos ini menikahi seorang pemabuk kejam bernama Frank Hazelden. Hanya setahun setelah perceraian tersebut, akhirnya si Dos ini menikah dengan seorang pemabuk kejam bernama Frank Harrelson. Keduanya bertemu secara tidak sengaja.
Selang beberapa lama, akhirnya Malvina itu menikah dan mempunyai anak. Dan Dos ini membunuh dua cucunya yang dari Malvina saat dia itu sedang dirawat oleh Dos. Selang beberapa lama, Malvina ini akhirnya memiliki anak. Malvina ini akhirnya menikah dan memiliki anak. Malvina ini menikah dan memiliki anak yang merupakan Malvina ini akhirnya menikah dan memiliki anak. Dos lalu membunuh cucunya yang berasal dari Malvina. Dos lalu membunuh dua cucunya yang berasal dari Malvina. Dos lalu membunuh cucunya yang berasal dari Malvina saat Dos ini sedang merawat cucunya tersebut. Kemudian suaminya itu yang bernama Frank itu menjadi target pembunuhannya si Dos. Dos memasukkan bahan rahasia ke dalam minumannya si Harrelson, si Frank nih. Dos memasukkan bahan rahasia ke dalam minumannya si Frank, yang menyebabkan si Frank ini seperti terkena penyakit jantung. Tuh, goblok. Dos lalu mencampurkan minumannya si Dos lalu memasukkan bahan rahasia ke dalaman. Dos lalu memasukkan bahan rahasia ke dalam minumannya si Frank, yang menyebabkan si Frank ini meninggal. Orang-orang berpikir si Frank ini meninggal akibat keracunan makanan. Sementara si Dos ini mengumpulkan asuransi jiwa dari kematiannya si Frank. Sementara Dos ini mengumpulkan uang dari asuransi jiwa milik si Frank. Sementara Dos ini mengumpulkan uang dari hasil asuransi jiwa, Sementara Dos ini mengumpulkan uang dari hasil Sementara Dos ini mengumpulkan uang dari asuransi jiwa milik Frank. Sementara Dos ini mengumpulkan uang asuransi jiwa dari kematiannya si Frank. Kemudian membeli tanah dan menikah Kemudian si Dos ini membeli tanah dan menikah
Kemudian Dos ini membeli tanah dan menikah dengan seorang bernama Arlie Lanning. Namun meninggal beberapa tahun kemudian. Namun meninggal beberapa tahun kemudian setelah diracuni Dos. Dan menyebabkan Lanning ini meninggal dunia karena serangan jantung. Setelah kematiannya Lanning, akhirnya Dos ini merawat ibunya. Dan sebelumnya dia itu menikah dengan seorang pria bernama Richard Morton. Dos kemudian merawat ibunya dan sempat menikah dengan seorang pria bernama Richard Morton yang merupakan cinta sejatinya. Saudara Dos juga meninggal. Saudara Dos juga meninggal dunia setelah melakukan kontak misterius dengannya. Juga ibunya yang meninggal setelah beberapa lama. Dan juga ibunya yang meninggal setelah beberapa lama dirawat oleh Dos. Dan barulah si Dos ini memperhatikan si Richard. Tetapi si Richard ini malah berselingkuh. Tetapi si Richard ini ternyata selama ini berselingkuh. Padahal Dos ini sangat mencintainya. Dos lalu meracun. Setelah mengetahui hal tersebut, Morton Richard ini tiba-tiba meninggal secara misterius. Terakhir, Dos itu menikah dengan seorang pria bernama Samuel Dos. Dia itu bukan pria pemabuk atau pria yang kasar. Tetapi kesalahannya dia adalah ia mengatakan bahwa istrinya itu sukanya hanya membaca majalah dan sering menonton acara televisi. Terakhir, Dos ini menikah dengan seorang pria bernama Samuel Dos. Dia bukan seorang pemabuk atau seorang penganiaya. Tetapi kesalahannya itu adalah dia itu mengatakan bahwa istrinya itu hanya suka membaca majalah dan menonton
Dan kesalahannya itu hanyalah dan kesalahannya itu kesalahan yang kesalahan yang ia buat adalah dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia itu Kesalahan yang ia buat adalah ia mengatakan bahwa istrinya itu Kesalahan yang ia buat adalah ia mengatakan mengatakan bahwa kesalahan yang ia buat itu adalah ia fokus. Kesalahan yang ia buat itu adalah ia itu suka Kesalahan yang ia buat adalah ia mengatakan bahwa istrinya itu hanya suka membaca majalah dan sering menonton acara televisi. Alhasil dos ini meracun si Samuel ini, dan si Samuel ini dilarikan ke rumah sakit. Satu bulan dirawat oleh dokter. Ternyata 1 bulan dirawat oleh dokter ini menemukan racun tikus dalam tubuhnya si Samuel, dan dia itu segera melaporkannya ke polisi. Akhirnya dos ini ditangkap pada tahun 1989. Akhirnya dos ini ditangkap pada tahun 1954. Dari hasil penangkapan tersebut, dos ini mengaku bahwa dia itu telah membunuh 5 dari 4 suaminya terdahulu. Membunuh 4 dari 5. Akhirnya dos ini ditangkap pada tahun 1959. Akhirnya dos ini ditangkap pada tahun 1954. Dan dari penangkapan tersebut, si dos ini mengaku bahwa dia itu telah membunuh 4 dari 5 suaminya. Akhirnya dos ini ditangkap pada tahun 1954. Dari penangkapan tersebut, dos ini mengaku bahwa dos ini telah membunuh 4 dari 5 suaminya terdahulu. 4 dari 5 suaminya terdahulu. Mantan suaminya lah. Akhirnya dos ini ditangkap pada tahun 1954. Dari hasil penangkapan tersebut, Akhirnya dos ini ditangkap pada tahun 1954. Dari penangkapan ini, dos itu mengaku bahwa dia itu telah membunuh 4 dari 5 mantan suaminya terdahulu. Setelah polisi menggali makam korban, akhirnya polisi ini menemukan sejumlah racun tikus di dalam tubuh korban-korban tersebut.
Ternyata bahan dapur tersebut ternyata bahan dapur tersebut dapat menyebabkan nyawa orang menjadi melayang tanpa ketahuan. Ternyata bahan dapur itu mampu membunuh manusia tanpa ketahuan. Ternyata bahan dapur tersebut mampu membunuh manusia tanpa ketahuan. Dari penyelidikan, dos ini telah membunuh 12 orang. Dari penyelidikan polisi, dos itu telah membunuh 12 orang yang mereka Dari penyelidikan, polisi ini menemukan secara keseluruhan dos ini telah membunuh 12 orang yang semuanya korbannya itu adalah orang terdekatnya. Dos lalu menyalakan cedera otaknya yang terjadi pada saat dia itu berusia 7 tahun. Dos lalu menyalakan cedera otaknya yang dialami pada saat dia usia Dos lalu menyalakan cedera otaknya yang terjadi pada saat dia berusia. Dos lalu menyalakan cedera otaknya yang dia Dos lalu menyalakan cedera otaknya yang dia alami pada usianya. Dos lalu menyalakan cedera otaknya yang ia alami pada usianya yang ke-7 tahun. Dia juga dijuluki sebagai Gingling Gingling. Dia lalu dijuluki Gling. Ia lalu dijuluki Gling Grammy karena dia itu selalu tertawa saat dia lalu dijuluki sebagai Gling Grammy. Siapa rasa julukan apa sih? Selanjutnya itu ada Mary Bell. Mary Bell ini adalah seorang anak dari seorang wanita malam bernama Betty McCracken. Selanjutnya itu ada Mary Bell. Mary Bell ini adalah seorang anak dari seorang wanita. Selanjutnya itu ada Mary Bell. Mary Bell ini adalah seorang anak dari seorang wanita malam yang bernama Betty McCracken. Ibunya lalu menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell. Ibunya lalu menikahi seorang pria bernama Billy Bell dan mereka tinggal di daerah di Scotland. Ibunya
Ibunya kemudian menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell. Mereka tinggal di sebuah kawasan. Mereka tinggal di Scottswood. Daerah Mereka lalu tinggal di Scottswood, daerah dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Newcastle, Inggris. Mary mengaku bahwa dia itu pernah mau dibunuh oleh ibunya, dan dia itu mengalami beberapa kali pelecehan. Kok teman-teman sih ngomongnya kan kering apa sih? Mary mengaku bahwa ibunya itu pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya, dan dia itu mengalami beberapa pelecehan seksual. Mary mengaku ibunya itu pernah mau membunuh dirinya, dan dia itu pernah mengalami beberapa pelecehan seksual yang membuat dia itu ini Mary Bell bisa nih. Selanjutnya itu ada Mary Bell. Mary Bell itu adalah anak dari seorang pekerja malam bernama Betty McCracken. Selanjutnya itu ada Mary Bell. Mary Bell itu adalah anak dari seorang wanita malam. Selanjutnya itu ada Mary Bell. Mary Bell itu adalah anak dari seorang wanita malam bernama Betty McCracken. Betty lalu menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell. Mereka tinggal di Scottswood. Daerah dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di Newcastle, Inggris. Pada tahun 1968, Mary ini mengaku bahwa dia itu mau dibunuh oleh ibunya, dan dia itu sempat mengalami beberapa pelecehan seksual yang membuat dia itu menjadi pembunuh berdarah dingin. Pada tahun 1968, Mary ini membunuh seorang anak berusia. Pada tahun 1968, Mary ini membunuh anak dengan cara mencekiknya sampai mati. Pada tahun 1968, Mary ini membunuh seorang anak dengan cara mencekik. Pada tahun 1968, Mary ini membunuh seorang anak dengan cara mencekiknya sampai mati. Dan dia itu ditinggalkan di sebuah rumah kosong. Pada tahun 1968, Mary Bell ini membunuh seorang anak bernama Martin Brown dengan cara mencekiknya sampai mati dan meninggalkannya di sebuah rumah kosong. Keesokan harinya, Martin ini berhasil ditemukan, dan polisi ini tidak
Keesokan harinya, jasad Martin ini ditemukan. Keesokan harinya, jasad Martin ini ditemukan. Karena cekikannya yang kurang kuat, Mary ini tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya si Martin, yang membuat polisi ini kesulitan untuk mengidentifikasi siapakah pembunuh dari Martin Brown. Dua hari kemudian, Mary dan salah seorang temannya yang bernama Norman menerobos masuk ke dalam sekolahan dan mengacak-ngacak ruangan sekolahan, dan Mary itu meninggalkan catatan yang berisi bahwa dialah yang telah membunuh Martin. Tetapi saat catatan itu ditemukan, polisi itu tidak menghiraukan. Dan hanya menganggap polisi itu hanya menganggap bahwa itu hanya candaan belaka. Belum puas dengan aksinya, Mary itu melakukan pembunuhan Mary ini membunuh. Belum puas dengan aksinya, Mary ini melakukan kembali ke laptop. Belum puas dengan aksinya, Mary ini melakukan pembunuhan lagi kepada seorang anak. Terhadap anak yang berusia 3 tahun. Tampak sana so. Belum puas dengan aksinya, Mary itu kembali melakukan pembunuhan terhadap anak yang masih berusia 13 tahun bernama Brian Howie. Ya Allah. Belum puas dengan aksinya, Mary ini melakukan pembunuhan Mary kembali melakukan pembunuhan terhadap seorang anak berusia 3 tahun. Ya Allah, kok 13 sih su? Belum puas dengan aksinya, Mary ini melakukan pembunuhan terhadap anak yang masih berusia 3 tahun bernama Brian Howie. Tetapi kali ini dia itu tidak sendirian. Dia dibantu oleh temannya yang bernama Norman.
Setelah membunuhnya, mereka itu meninggalkan Brian di sebuah tanah kosong di Scotwood. Yang lebih sadisnya, Mary ini mengukir tanda inisialnya yaitu M di perutnya. Yang lebih sadisnya, Mary ini mengukir tanda M di perutnya si Howie. Yang lebih sadisnya, Mary ini mengukir inisialnya di perutnya si Brian dan memotong rambutnya si Brian dan menyayat. Inisial M kayak gimana? Yang lebih sadisnya, Mary ini mengukir namanya Mary ini mengukir tanda M di perutnya si Howie dan mencukur rambutnya dan menyayat mutilasinya. Iya pok, merasa kakan bacot. Yang lebih sadis, Mary ini mengukir tanda inisialnya M di perutnya si Brian. Yang lebih sadisnya, Mary ini mengukir tanda M di perutnya si Brian menggunakan gunting. Tidak hanya sampai di situ, Mary itu juga memotong. Tidak hanya di situ, Mary juga memotong sebagian rambut si Brian. Lihat kakinya. Tidak sampai di situ, Mary lalu memotong rambutnya si Brian. Tidak hanya sampai di situ, Mary lalu menyayat kakinya si Brian. Tidak hanya di situ, Mary lalu menyayat-nyayat kakinya si Brian. Dan yang lebih parah, ia memotong kelaminnya si Brian. Yang lebih parah, dia itu memotong kelaminnya si Brian menggunakan gunting. Pada tahun 1968, Mary dan temannya itu berhasil diamankan oleh polisi. Dan dalam persidangan, Norman itu sempat memohon agar si Mary ini dalam persidangan Norman ini mengatakan bahwa jangan mengani Howie dong. Dalam persidangan Norman ini mengatakan bahwa dirinya sempat memohon agar berhenti menyakiti Howie.
Dalam persidangan, Norman ini mengaku bahwa dia itu sudah memohon agar si Mary ini tidak menyakiti si Howie. Tetapi si Mary ini tidak menghiraukannya dan malah mengancam si Norman itu kalau dia itu membeberkan kasus ini. Kasus ini orang orang nonton orang kok. Norman akhirnya dibebaskan, sedangkan Mary itu dihukum dengan hukuman 12 tahun penjara di Red Bank Community Home. Norman pun akhirnya dibebaskan, tetapi Mary itu dihukum 12 tahun penjara di penjara anak di Red Community Home. Red Bank Community Home. Norman pun akhirnya dibebaskan, sedangkan si Mary ini mengaku bahwa dirinya itu membunuh hanya untuk kesenangan. Akhirnya Mary ini dijatuhi 12 tahun hukuman penjara di penjara Red Bank Community Home. Ini bagian dari kartu. Norman pun akhirnya dibebaskan dari kasus tersebut. Norman pun akhirnya dibebaskan dari kasus tersebut. Sedangkan si Mary itu dihukum dengan hukuman 12 tahun penjara. Ia dipenjara di sebuah penjara anak di Red Bank Community Home. Ia dipenjara di penjara anak Red Bank Community Home. Ia dipenjara di penjara anak di Red Bank Community Home. Ketika dibebaskan pada tahun 1980, Mary itu sudah berusia 23 tahun. Lan menas delang. Lan. Pancengnya masuk. Karena kasusnya termasuk kasus kekerasan. Karena kasusnya itu termasuk kategori kasus anak. Karena kasusnya itu tergolong kasus anak. Karena kasusnya itu termasuk kategori kasus anak. Karena kasusnya itu kasus anak. Karena kasusnya termasuk dalam kategori kasus anak di bawah umur. Karena kasusnya itu termasuk dalam kategori kasus anak di bawah umur, akhirnya si Mary Bell ini diberikan identitas dan nama baru. Nah, itulah psikopat paling kejam psikopat terkejam sepanjang masa.
Kalau kalian punya saran-saran atau kritik, silakan kalian komen-komen di bawah. Dan jangan lupa like sama subscribe-nya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.